Oke, pada malam hari ini saya akan membawakan topik mengenai lateral epicondylitis. Bagaimana saya memanagenya secara non-operatif. Pada presentasi ini ada 3 objektif yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana cara kita mengetahui apakah ini adalah benar lateral epicondylitis atau tennis elbow. Poin kedua yang perlu kita tangkap adalah bagaimana manage tennis elbow ini secara non-operatif. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kasus yang kita tanganin ini adalah kasus yang sudah tidak bisa ditanganin dengan cara non-operatif. Apakah tennis elbow itu? Tennis elbow adalah suatu kondisi di mana pasien datang dengan nyeri pada sisi lateral, sisi luar dari siku. Secara nama memang namanya tennis elbow, tetapi penyebab dari kondisi ini tidak eksklusif hanya gara-gara bermain tenis. Bisa juga bermain golf, bisa juga habis traveling, atau banyak mengetik. Apa yang sebenarnya terjadi pada lateral epicondylitis atau tennis elbow? Organ atau bagian yang terefek pada tennis elbow adalah tendon origin atau pangkal dari otot extensor carpi radialis, yaitu otot yang berperan menggerakkan pergelangan tangan kita ke atas. Kalau kita melihat secara lebih detail, yang terjadi adalah awalnya terjadi proses peradangan saja di pangkal tendon tersebut, atau kita bilang attachment, perlengketan tendon ke tulang. Sehingga sering juga kita bilang ini kasusnya termasuk entesopati. Bila proses ini berlanjut, ya berulang-ulang, dari yang hanya peradangan saja akan berlanjut menjadi micro tearing, robekan secara mikro. Pada umumnya lateral epicondylitis ini terjadi pada usia 30 sampai 50 tahun. Jadi proses ini punya komponen degeneratif. Jadi sangat jarang sekali pada usia-usia muda. Penyebab terseringnya adalah gerakan repetitif atau berulang-ulang dari pergelangan tangan, baik fleksi maupun ekstensi, yang menyebabkan tarikan tendon urat ke pangkal di lateral epikondal. Hal ini kalau berulang-ulang akan menyebabkan fibrosis dan terbentuknya suatu jaringan angiofibroblastik hiperplasia yang biasa kita sebut Nier's lesion, dan lesi inilah yang menyebabkan nyeri karena pada jaringan angiofibroblastik ini dibentuk banyak mediator pain, ya, dan banyak reseptor nyerinya sehingga lebih sensitif. Bagaimana kita memeriksa pasien dengan lateral epicondylitis? Satu, tentunya pasien mengeluhkan nyeri di sisi lateral atau sisi luar dari siku. Special test yang bisa kita lakukan yang paling sering adalah Cozen sign, yaitu elbow-nya sekitar 90 derajat, posisi pronasi, kemudian dorsifleksikan pergelangan tangan dengan kita harapkan kita menggerakkan ECRB muscle, kemudian kita tekan, ya, sehingga kita memberikan stres pada ECRB. Akan positif bila pasien merasa nyeri dan nyerinya di lateral epikondal. Teknik yang lain Milstein secara pasif, yaitu kita balik posisinya, posisi ekstensi, kemudian kita langsung fleksikan. Hal yang paling sering juga kita lakukan adalah dengan resisten untuk middle finger, karena terkadang lateral epikondal itu
juga memiliki differential diagnosis adalah radial tunnel. Ya, pasien mengeluhkan sama nyerinya di sekitar lateral condyle, epicondyle. Namun dengan kita memaksakan dia ekstensi, kemudian jari tengahnya lurus, kita tekan, ya kan? Kalau dia nyeri, kita harus identifikasi nyerinya apakah nyerinya di lateral epicondyle atau sekitar 3 atau 4 cm distal dari lateral epicondyle. Kalau nyerinya lebih di distal, kemungkinan itu adalah radial tunnel syndrome. Selain itu, kita harus bedakan bahwa kalau misalnya dia nyerinya di sisi medial, udah pasti itu bukan lateral epicondylitis, tapi kemungkinan adalah golfer elbow, medial epicondylitis, atau harus dibedakan juga dengan cubital tunnel syndrome. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk membantu diagnosis adalah dengan sebenarnya dengan plain X-ray kita bisa melihat ada atau tidak deformity lain, dan biasanya kita bisa melihat pada lateral epicondyle ada sedikit kalsifikasi. Begitu juga kalau kita lihat dengan ultrasound, kita bisa melihat abnormal tendon, ya. Atau yang lebih jelas kita lakukan pemeriksaan MRI. Pada pemeriksaan MRI jelas terlihat bahwa ada lesi hiperintens di tempat perlekatan tendon ECRB di lateral epicondyle. MRI juga bisa membantu kita melihat apakah nyeri lateral epicondyle itu hanya solely, hanya disebabkan oleh lateral epicondylitis atau juga sudah disertai problem lainnya seperti kerusakan ligamen lateral kolateral atau ada problem dengan meniscocapsular lesion di elbow. Nah, setelah kita melakukan diagnosis yang baik, tentu kita melanjutkan dengan treatment. Penata laksanaannya pada umumnya berprinsip satu adalah bagaimana mencegah cedera lebih lanjut terhadap tendon yang sudah rusak sehingga dia bisa recover. Kemudian bagaimana kita mengurangi proses inflamasi. Dan yang terakhir adalah yang paling penting bagaimana menstimulasi jaringan atau tendon healingnya. Secara non-operatif kita bisa punya banyak sekali pilihan. Tentu pada fase akut yang bisa kita lakukan adalah memberikan anti nyeri, baik itu golongan paling ringan mulai dari paracetamol atau NSAID atau golongan opioid, tergantung dari skala nyerinya. ICE dan resting juga adalah suatu hal yang harus dilakukan, terutama kalau dia kejadiannya akut. Untuk mencegah berulang, kita bisa melakukan, apalagi kalau dia memang pekerjaannya memang membutuhkan gerakan yang repetitif, kita bisa melakukan dengan conservative bracing. Apa yang sebenarnya dilakukan dengan conservative bracing adalah conservative bracing kita lakukan namanya tennis elbow brace. Makanya tennis elbow brace itu bukan pas di elbow-nya, tetapi di distal dari elbow-nya. Karena prinsipnya adalah dengan counter force brace kita menghambat pull atau tarikan dari otot yang menempel di lateral epicondyle. Jadi dengan brace tarikan otot itu diredam di muscle belly-nya. Jadi tidak ada repetitive injury pada lateral epicondyle-nya. Selain itu, kita bisa melakukan exercise tentunya dengan tujuan mengembalikan fleksibilitas muscle-nya dan tendonnya dan membuat tendon ataupun muscle-nya lebih resilient terhadap gerakan repetitif. Berikut adalah contoh yang saya lakukan. 3 gerakan yang paling sering saya lakukan, saya ajarkan kepada pasien. Sederhana, tangan di atas meja, kemudian kita latih untuk
aktif stretch ya dari ECRB dan Common Extensor Tendon-nya ya, bisa dikerjakan simple di rumah, sederhana ya, sesering mungkin. Gerakan kedua adalah bagaimana kita raba lateral epikondalnya, kemudian kita raba, biasanya ada muscle fibernya yang menebal ya, arahnya itu lurus, muscle fibernya dari lateral epikondal ke arah wrist, kemudian kita lakukan deep massage ke horizontal terhadap fibernya. Tujuannya adalah sebenarnya membuat proses inflamasinya, scarringnya itu jadi lebih lunak dan mengenhance blood flow. Gerakan terakhir yang biasa saya ajarkan adalah bagaimana mereconditioning muscle-nya agar lebih resilient terhadap gerakan repetitif. Kita pakai tongkat pertama di tengah, ya kan, fix elbow-nya, kemudian repetisi untuk supinasi, pronasi, rasakan dia stretch. Kemudian kalau sudah oke, baru kita tarik lebih tinggi supaya menambahkan bebannya. Bisa pakai tongkat, bisa pakai hammer, dan gerakan ini bisa dikerjakan di rumah masing-masing, sederhana. Treatment lain, akupunktur ataupun ESWT masih dapat direkomendasikan atau dikerjakan. Kalau kita melihat akupunktur, kalau kita lihat di PubMed ya, walaupun dia Eastern Medicine, nah di PubMed juga hasilnya kalau kita lihat ada 102 result penelitian yang masuk ke PubMed mengenai bagaimana proses akupuntur sebagai treatment konservatif dalam menangani tennis elbow. Begitu pula juga dengan SWT. SWT termasuk suatu pengobatan yang bisa dilakukan untuk memberikan relief atau perbaikan pada kasus tennis elbow. Yang paling populer adalah mengenai injeksi. Tentu kita bisa mengetahui bahwa kortison atau steroid injeksi adalah injeksi yang paling sering dilakukan. Kalau kita search di Google, dalam 0,69 detik aja udah hampir 1 juta result. Namun yang harus kita ingat bahwa kortison sangat baik untuk reducing pain in short term. Ya, in short term. Nah, untuk long term tentu kita harus lebih cautious, lebih berhati-hati mengingat side effect dari penyuntikan kortison secara berulang. Saya biasanya menyuntik dengan proses kita suntikan dengan needling, ya, biasanya combine steroid, lidocaine, kemudian kita raba lateral epikondalnya, ya kan, kita suntik tegak lurus supaya tidak begitu sakit, suntik. Ya kan, kemudian saya lakukan seperti pie crusting, tetapi yang kita lakukan pie crusting itu hanya kalau kita bagi raba radial head, kita hanya melakukan pie crusting ke sekitar setengah volar, setengah ke bagian depan dari radial head untuk mencegah tindakan kita mencederai lateral kolateral ligamen. Mohon maaf, waktu tinggal 1,5 menit. Terima kasih. Kita bisa lihat responnya sangat baik. Kita lakukan Coulson test pun pasiennya sudah tidak merasa sakit. Namun perlu diberi informasi bahwa biasanya habis disuntik sehari 2 hari kadang masih nyeri dan bahkan bisa lebih sakit. Bahan injeksi lainnya adalah bisa platelet-rich plasma, bisa pakai proloterapi dengan dextrose. Sangat banyak penelitian yang saling kontradiktif. Ada yang bilang baik, ada bilang juga masih belum konklusif. Sehingga recommendation-nya masih inkonklusif. Namun tetap saya bilang tadi bahwa steroid, PRP maupun autologous blood bisa memberikan efek untuk pain reduction pada beberapa penelitian dengan small sample, ya kan, terutama untuk intermediate termnya. Yang terakhir kita harus melihat bahwa kapan kita tidak boleh melakukan tindakan non operatif atau segera melakukan
Referral adalah 1 kalau nyeri disertai severe inflammation, ya kan, peradangan merah, bengkak, kemungkinan dia infeksi, jadi jangan disuntik-suntik, apalagi suntik steroid. Kedua, nyeri dan deformitas, apakah dari riwayat trauma, atau yang lebih menakutkan lagi, kalau pain dan deformitas tanpa ada trauma, kita harus curiga ini adalah suatu keganasan. Pain dan instability, chronic instability juga harus kita perhatikan. Dan terakhir adalah failed, kapan kita harus berani bilang, oh non-operatif kita failed apabila saya biasanya setelah 3-6 bulan dengan proper non-operatif atau 3 kali injection dalam 6 bulan tidak ada perbaikan. Secara simpulan, bahwa sebenarnya hampir 80% lateral epicondylitis bisa ditangani dengan non-operatif. Sangat banyak modalitas yang bisa dilakukan untuk non-operatif, harus berdiskusi dengan pasien, dan yang paling penting bagi kita adalah dokter, mengerti dan paham kapan harus stop melakukan tindakan non-operatif dan harus merefer untuk tindakan operatif. Sekian Dr. Teddy, saya kembalikan.